satu hari berkali 7 kali. Yang terakhir saya tidak mau angkat lagi. Hanya tagih kita punya pekerjaan-pekerjaan yang belum saya bereskan, termasuk supervisi. Apa kita? Satria pedang panjang. Ini kalau ketemu buat anak-anak dan suka. Kita harus ke atas seperti ini. Dari ujung begini. Karena ini manfaatnya yaitu untuk melatih motorik anak. Ini bahu. Kenapa anak-anak tidak bisa membedakan B, P, D? Kemarin baru kita tahu bahwa oh anak-anak tidak bisa begini. Anak-anak kenapa dia tidur? Baru kami tahu bahwa ternyata mereka itu bukan malas, bukan tidak mau belajar, tetapi motorik mereka, fisik mereka itu belum dilatih. Jadi dalam 1 tahun ini kita dibantu untuk melatih seperti gerakan 5 ini supaya anak bisa punya semangat untuk mereka bisa belajar lagi. Jadi nanti di setiap kelas pagi boleh kita sama-sama, kalau memang pas musim hujan atau memang yang piket itu dia tidak bisa membawakan itu senam semat di ruangan di luar, kita akan bisa pakai itu di kelas. Seperti tadi pagi karena tidak mengadakan di luar kelas, saya bawa ke dalam kelas saya untuk anak-anak lakukan di dalam kelas begitu. Terserah Bapak Ibu mau pakai lagu apa saja, kreasikan lagu itu, yang penting anak-anak senang begitu. Yang senang di manfaat daripada senang. Ini Bapak Ibu. Lanjut. Musik action. Implementasi kurikulum khusus. Jadi kita disuruh untuk buatkan kita punya kurikulum tersendiri. Artinya kita tidak kesampingkan dua kurikulum yang ada, KOSP atau kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kita pun diminta untuk membuat kurikulum khusus untuk kita. Selanjutnya, selalu apresiasi usaha siswa. Berikan
mungkin tepuk tangan kah atau pujian supaya dia tidak tidak mengalami kemunduran dalam pemahaman. Terkadang dia berikan pemahaman, jangankan ketika dia ngomong, dalam tulisan pun kalau sudah tidak sesuai di buku yang kita terkadang kita silang. Nah, kalau mungkin pengalaman kecil untuk kami di kelas 5, kami tidak bisa. Kalau saya tidak mau silang, lepas di yang diberikan ini, kasih ingat untuk kita semua, saya yang omong di sini, saya berbicara atas ini. Bukan saya sudah buat itu baru saya ngomong, tidak. Saya ngomong untuk saya diri dan juga untuk kita semua atas apa yang kami terima dari pembimbingan di BCA dan Dinas Pendidikan. Yang kelimanya adalah SOP sebelum pulang. Sebelum pulang itu dilakukan operasi semut sebelum pulang. Sebentar baru dapat penjelasan. Gimana sih operasi semut itu? Apakah kita harus merayap? Nah, itu bukan merayap. Sebentar Ibu Siti yang akan lanjutkan. Yang kedua, ucapkan apresiasi atas semangat belajar anak hari ini dan berikan pada tugas yang harus kami selesaikan atas nama UPTD SD Impres Denau di sini. Ya, tantangan untuk kita ada di sini. Saya bukan tantangan program ini. Yang kita harus buat jadwal program penguatan stimulasi literasi. Kalau tadi katanya kita kan sudah punya reading camp, kembangkan lagi. Dibuat smart dan jadikan SOP sekolah serta lakukan di kelas secara konsisten. Jadi bukan hanya di 5C atau di kelas 1. Dibuatkan untuk semua, teman-teman guru bidang studi pun bisa buat untuk anak-anaknya. Terus dokumentasikan atau rekam dalam video dan dikirim hasilnya ke grup WA yang ada di kami. Dan mungkin hari ini kita kirimkan, kita punya yang mau saya sampaikan nanti selanjutnya dari Ibu Siti, tidak perlu lama-lama karena Mama masih sampaikan informasi, dan Ibu Irma lagi dengan Ibu Irma pun video di bioskop. Dari saya, mungkin sebentar saya dengan Ibu Erwin ke tempat untuk terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dian. Ibu Dian sudah kasih tugas saya tadi tentang operasi semut. Itu kerjasama itu dalam bentuk kelompok. Itu coba nanti kita lihat, pasti ada kerjasama. Seperti kami waktu di kegiatan itu kami ditugaskan untuk membuat suatu rancangan di mana telur satu butir ini berubah pecah. Kalau saya punya telur masih tetap utuh. Iya. Oke, itu. Dan berikutnya tentang keterampilan yang tadi Ibu dia bilang, literasi bahasa di jenjang sekolah dasar. Nah, literasi membaca ini itu bagaimana kecakapan literasi dapat kita nilai itu. Yang pertama kita harus mendengarkan, menyimak. Kita mendengarkan, jadi anak-anak itu mendengarkan dulu apa yang kita bicara, mereka menyimak. Setelah itu mereka membaca dulu, membaca pun belum dapat membacanya, itu di pra membaca. Jadi mungkin mendengar dan menyimak itu kita masuk di pra membaca. Terus awal membaca itu mungkin jadi membaca itu mungkin mereka saat membaca itu sudah masuk di awal membaca. Yang berikut dengan lancar membaca itu siswa sudah paham membaca dan menyusun beberapa huruf. Itu berarti mereka sudah menulis dan berbicara. Itu masuk di lancar membaca. Itu mungkin itu saja dari saya Ibu Dian, Mama, karena